Serangan udara Israel di Gaza memang mereda dan pertukaran tahanan dengan Hamas telah berlangsung. Namun di balik jeda perang itu, konflik baru justru meletus di dalam Gaza sendiri. Hamas dilaporkan bentrok dengan kelompok Doqmush dan menewaskan puluhan orang. Sebelumnya muncul juga laporan tentang milisi-milisi lain yang diduga mendapat dukungan dari Israel yang kini mulai menantang kendali Hamas di wilayah tersebut. Lantas, siapa saja mereka? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pada Juni 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka mengakui Israel mempersenjatai dan mendukung kelompok bersenjata bernama Pasukan Populer di Gaza. Kelompok itu dipimpin oleh Yasser Abu Shabab, pria berusia 31 tahun dari suku Badui Tarabin di Gaza. Melansir Al Jazeera, sebelumnya ia bukan sosok yang dikenal luas. Peneliti Muhammad Syihada menyebutnya hanya sebagai figuran dan tidak memiliki akar sosial di Gaza. Bahkan suku Tarabin tempat ia berasal secara terbuka menolak perannya karena diduga bekerja sama dengan Israel. Abu Shabab diketahui melarikan diri dari penjara sekitar 7 Oktober 2023 usai mendekam sejak 2015 atas tuduhan terlibat dalam perdagangan narkoba yang diselundupkan melalui Sinai, Mesir. Nama Abu Shabab mulai mencuat setelah invasi Israel ke Rafah pada Mei 2024. Kelompoknya dilaporkan menjadi pihak utama yang menjarah bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza dengan perlindungan Israel. Data PBB menyebut sekitar 90% truk bantuan telah dijarah. Israel sempat menuding Hamas, tetapi tuduhan itu dibantah oleh organisasi kemanusiaan dan bahkan tidak terbukti oleh militernya sendiri. Selain terlibat dalam penjarahan bantuan, Abu Shabab disebut berperan dalam strategi Israel untuk melaksanakan pembersihan etnis di Gaza. Peneliti Tariq Kenishawa menyebut Israel membangun milisi lokal seperti pasukan populer agar mereka dapat mengelola zona yang disebut kamp konsentrasi di Gaza Selatan. Milisi Abu Shabab diduga digunakan untuk mengontrol wilayah tersebut dan memaksa warga mengungsi ke luar Gaza. Kata para pengamat, Israel lebih memilih menggunakan figur Palestina seperti Abu Shabab untuk menjalankan operasi ini agar terlihat sebagai inisiatif lokal, bukan langsung oleh militer Israel. Abu Shabab diketahui memimpin sekitar 100 anggota pasukan populer. Meski Abu Shabab dikenal sebagai sosok dengan latar pendidikan rendah, ia pandai memanfaatkan media sosial. Dirinya bahkan sempat menulis opini di Wall Street Journal yang menyatakan rakyat Gaza telah muak dengan Hamas. Para pengamat yakin aktivitasnya di dunia maya kemungkinan diasah di luar Gaza. Melansir The Times of Israel, seorang ex-pejabat otoritas Palestina berusia 50 tahun berusaha membentuk kelompok bersenjata kecil. Tujuannya adalah mengurangi pengaruh Hamas di Gaza yang kabarnya mendapat dukungan diam-diam dari Israel dan negara-negara barat. Ia adalah Hussam Al-Astal, warga Khan Yunis. Al-Astal memiliki pengalaman panjang dalam dunia politik Gaza. Ia pernah bekerja di Israel sebelum bergabung dengan pasukan keamanan otoritas Palestina yang kehilangan kendali atas Gaza saat Hamas mengambil alih pada 2007. Dirinya pernah beberapa kali dipenjara oleh Hamas dan bahkan dijatuhi hukuman mati atas tuduhan terlibat dalam pembunuhan anggota Hamas di Malaysia pada 2018. Al-Astal mengatakan setiap kali ia ditangkap Hamas, tuduhannya berbeda, mulai dari korupsi hingga hubungan dengan Ramallah, namun ia menegaskan bahwa dirinya memang menentang Hamas sejak awal. Setelah membentuk kelompok, Al-Astal mengeklaim mendapat pasokan makanan dan peralatan militer dari Israel. Kata dia, tentara Israel juga kadang hadir di wilayahnya untuk melakukan kegiatan bersama. Markas Al-Astal berada di Kizan Al-Nazar yang berjarak sekitar 1 km dari daerah Al-Mawasi, tempat Israel memusatkan pengungsian warga Gaza. Dari markasnya, ia mengundang warga Gaza yang kehilangan rumah untuk hidup di bawah perlindungannya. Ia menjanjikan kebutuhan pokok dan kebebasan dari kekuasaan Hamas yang telah berkuasa hampir 20 tahun. Al-Astal bahkan mengeklaim ada puluhan keluarga menghubunginya setiap hari. Kelompok Al-Astal pun disebut berhubungan dengan milisi Abu Shabab. Seorang perwira Abu Shabab mengatakan kedua kelompok menjalin komunikasi dan tergabung dalam jaringan pasukan populer. Ia juga mengatakan kedua kelompok sedang berusaha membangun sabuk keamanan di sekitar Khan Yunis dan Rafah dengan dukungan Israel. Kata dia, tujuan mereka adalah menciptakan wilayah aman di bawah perlindungan mereka yang tetap sejalan dengan kepentingan Israel.
Terbaru, pada Minggu 12 Oktober 2025, bentrokan pecah antara kelompok bersenjata dan Hamas yang menyebabkan sedikitnya 27 orang tewas termasuk 8 anggota Hamas. Menurut laporan media dan sumber lokal, kelompok yang bertempur melawan Hamas di kota Gaza berasal dari klan Dokhmus. Melansir Al Jazeera, klan Dokhmus dan Hamas disebut memang memiliki hubungan yang tegang dan sudah beberapa kali terlibat bentrokan bersenjata di masa lalu. Klan besar ini memiliki anggota dengan beragam pandangan politik tersebar di berbagai faksi di Gaza. Salah satu anggotanya, Momtaz Dokhmus, pernah terlibat dalam penculikan tentara Israel Gilad Shalit oleh kelompok Jais al-Islam pada 2008. Beberapa anggota lain diketahui pernah bergabung dengan Hamas atau kelompok yang mendukung otoritas Palestina. Belum ada kepastian mengenai apakah Dokhmus benar-benar didukung Israel. Informasi yang beredar saling bertentangan, sebagian laporan mengaitkan mereka dengan Israel, sementara para pemimpin klan membantah tudingan itu. Sementara pada awal Oktober 2025, kepala klan Nizar Dokhmus mengatakan kepada Los Angeles Times bahwa IDF sempat menghubunginya untuk mengelola zona kemanusiaan di kota Gaza. Namun ia menolak tawaran itu dan mengaku setelah penolakan tersebut, pasukan Israel justru membombardir lingkungan tempat tinggalnya dan menghancurkan rumah-rumah di sana. Pertarungan antara Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata yang diduga mendapat dukungan Israel menunjukkan upaya melemahkan Hamas dari dalam Gaza. Konflik ini menambah ketegangan dan memperburuk kondisi di Gaza, menjadikan warga Palestina kembali menjadi korban di tengah perebutan pengaruh dan kekuasaan. Ikuti terus perkembangan konflik di Gaza hanya di YouTube Kompas.com.